innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilm li raf'il jahli minna wa li ghairina. Talabul ilm untuk mengangkat kejahilan pada diri kita semuanya dan orang-orang di sekitar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan pujian kepada orang-orang yang berada pada posisi talabatul ilm. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka ia fi sabilillah sampai ia pulang ke rumahnya. Maka perjalanan kita dari rumah kita niatkan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan thalabatul ilm jamaah rahimakumullah. Langkah-langkah kaki kita, putaran-putaran roda sepeda motor kita atau mobil kita, kemudian asap-asap dari knalpot kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puisi yang baik dan puisi yang selalu menjadi kebanggaan bagi mereka yang thalabatul ilm. Maaf ya Pak, ada ini suaranya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa saya selalu katakan istimewa dan jamaah juga perlu merasa istimewa ketika berada pada posisi thalabatul ilm. Ya, ada hadis dalam salah satu potongan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hatta al-hitari, sampai-sampai ikan-ikan kecil yang berada di dasar-dasar lautan itu yastaghfir li talabatul ilm, memintakan ampun kepada orang yang sedang berada pada posisi menuntut ilmu. Selalu istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini mengapa jamaah harus selalu merasa istimewa, karena daripada Allah dan daripada Rasulnya itu ada pujian-pujian yang tersendiri. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini pertanyaan Allah, namanya istifham ingkari di dalam Al-Qur'an, pertanyaan yang tidak perlu jawaban, dijawab dengan hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama surganya orang yang menuntut ilmu dan orang yang tidak menuntut ilmu? Dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadisnya masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka ia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda secara khusus kepada sahabat Abdurrahman bin Auf tentang dirinya, ra'aituka ya Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwan atau tadkhulul jannata habwan, kata Rasulullah. Wahai Abdurrahman bin Auf, aku kok melihat dirimu itu masuk surga itu tapi kok kondisinya sambil merangkak seperti kesulitan. Wahai Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul wafat pun terngiang-ngiang kalimat daripada Rasulullah ini di hati dan di pikiran sahabat Abdurrahman bin Auf. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau wafat, kemudian Abdurrahman bin Auf datang secara khusus bertanya kepada Ibunda Aisyah, kemudian dijawab oleh Ibunda Aisyah, "Lighinaka ya Abdurrahman bin Auf, ternyata menyebabkan kamu merangkak itu kamu berat hisabmu karena kamu terlalu kaya." Begitu. Sampai seorang sahabat pun disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, jamaah rahimakumullah. Ya,
kepada para thalabatul ilm bahwasanya mereka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara beliau kita bisa menikmati indahnya Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ya, sehingga kita semuanya dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya kegelapan melanda. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan majelis kita tentang hadis-hadis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Masih seputar hadis tentang tampilan ataupun, ya, ciptaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ciptaan Allah berupa Rasulullah yang ditinjau dari model, ya, tubuh, ya, badannya seperti apa. Kita sudah mengkaji hadis yang pertama sampai hadis yang ke-7. Malam hari ini ternyata hadisnya lebih panjang lagi, ya. Hadis yang dijawab oleh sahabat Hindun, ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tahu sendiri Hindun ini adalah Hindun bintu Utbah. Ya, Hindun ini memiliki sejarah panjang, yang dirahmati Allah, ya. Juga sejarah yang sulit dilupakan. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya. Hindun ini, ya, adalah orang yang mengoyak, ya, bagian dalam isi tubuh dan perut daripada sahabat Hamzah di perang Uhud, yang dirahmati Allah. Hindun ini sebelum ia masuk Islam, ya, di perang Badar ternyata kakeknya, pamannya, anaknya itu tewas di pada perang Badar. Kemudian dia ingin membalas dendam kepada Rasulullah SAW pada posisi di mana Rasulullah SAW berada di Uhud pada saat itu, pada perang Uhud tepatnya. Gitu. Dia memiliki strategi khusus, karena yang membunuh saudaranya, pamannya, anaknya itu adalah Hamzah, ya, pamannya Rasulullah ini Hamzah. Kemudian si Hindun ini menyewa seorang ahli tombak, yaitu seorang laki-laki namanya Wahsy al-Habashi. Wahsy itu adalah seorang laki-laki budak, ya, dari Habasyah, ya, tempat berasalnya ataupun tempat satu tempat, ya, ataupun satu negara, ataupun, ya, dengan Bilal bin Rabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia disewa untuk, ya, menombak Hamzah yang sudah membunuh saudara-saudaranya dan keluarganya pada perang Badar. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata disanggupi oleh Wahsy, saya siap. Tetapi kata Wahsy, imbalannya saya harus merdeka. Saya tidak mau menjadi budak, saya harus menjadi orang yang merdeka setelah ini, katanya. Kalau kamu mau, saya akan melaksanakan perintahmu, kata Wahsy kepada Hindun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sini Abu Sufyan. Kemudian bersama Makkah pada saat itu. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, si Hindun yang diperintahkan oleh Hindun dilaksanakan oleh Wahsy ketika berkecamuk, ya, perang terjadi antara orang Quraisy dan, ya, Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya di Uhud. Ketika itu si Wahsy mengendap-endap dari semak-semak, kemudian melempar, ya, tombaknya tepat di dada si sahabat Hamzah paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hindun mengoyak, ya, isi badan ataupun isi perut daripada, ya, sahabat Hamzah yang membuat Rasulullah itu sedih. Itu jawaban dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, Rasulullah itu sedih kalau mengingat peristiwa yang terjadi kepada pamannya Hamzah. Sudah gugur, sudah wafat, kemudian dibelah dadanya, kemudian diangkat apa yang ada di dalam dadanya itu, kemudian dikunyah. Kata Hindun,
punya haknya itu. Kemudian dia mengatakan, hadhihi ya Muhammad, katanya, ini yang kau inginkan wahai Muhammad. Jadi kisah ini ataupun pengalaman ini dilihat langsung di Uhud oleh Rasulullah SAW sampai-sampai membuat Rasulullah itu sedih setiap kali mengingat itu. Sampai bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hindun ini masuk Islam, bahkan Wahsy juga masuk Islam. Begitu. Bahkan Wahsy masuk Islam. Ketika Wahsy itu masuk Islam, kemudian dia memperbaiki Islamnya, kemudian menjadi orang yang soleh, begitu, menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu pun masih terngiang-ngiang. Setiap kali bertemu dengan Wahsy, Rasulullah itu selalu memalingkan wajahnya. Begitu, ketemu dengan Wahsy, Rasulullah memalingkan wajahnya. Bahkan ketika berpapasan dengan Wahsy, Rasulullah itu minggir, dia paling dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini sudah masuk Islam. Bahkan Wahsy itu menyadari, begitu, sampai-sampai ketika di majelisnya Rasulullah, ya, Wahsy itu ingin dekat dengan Rasulullah. Sampai-sampai kalau ibaratnya ini mimbarnya Rasulullah yang bertingkat-tingkat itu, Wahsy ini sudah duduk di sini, di depannya supaya dekat dengan Rasulullah SAW. Tetapi dalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali Wahsy berusaha mendekat kepada Rasulullah, Rasulullah itu selalu kalau melihat Wahsy ada di situ, selalu memalingkan wajahnya. Begitu terus terjadi. Kemudian Rasulullah SAW, ya, mengerti kegalauan dan kegamaman yang dirasakan oleh Wahsy. Kata Rasulullah, wahai Wahsy, saya sebenarnya tidak benci kepada kamu, wahai Wahsy. Begitu, saya sebenarnya tidak benci. Tapi kenapa wahai Rasulullah engkau memalingkan wajah engkau setiap kali bertemu dengan saya? Saya itu setiap kali melihat wajah engkau selalu terngiang-ngiang, selalu teringat tentang kematian paman saya yang namanya Hamzah. Itu membuat saya sedih. Sudah wafat, kemudian dibelah dadanya, kemudian isinya diangkat, kemudian dikoyak oleh Hindun. Hindun pun sekarang sudah masuk Islam pada saat itu juga. Saya nggak benci, cuma saya bahkan saya meneteskan air mata ketika saya, ya, mengingat kejadian itu, wahai Wahsy. Makanya saya berusaha, ya, tidak melihat kamu, bukan saya benci kepada kamu. Akhirnya, baiklah wahai Rasulullah, daripada engkau sedih, mulai hari ini, kata Wahsy, saya akan meninggalkan kota Madinah. Begitu, saya akan meninggalkan kota Madinah, saya akan mengasingkan diri saya menuju Irak, kata Wahsy. Tapi insya Allah wahai Rasulullah, suatu saat saya akan kembali ke kota ini, suatu saat dengan, ya, dengan amalan yang berbeda, dan saya akan membalas segala kesalahan-kesalahan saya dahulu. Ya, benar ternyata jamaah yang dirahmati Allah. Keesokan harinya Wahsy pergi dari kota Madinah. Begitu, daripada Rasulullah sedih setiap kali melihat saya, akhirnya Wahsy keluar dari kota Madinah. Kemudian Wahsy kembali lagi ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada saat itu sepeninggal Rasulullah SAW. Kebetulan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengajak para sahabat dan kaum muslimin untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab adalah nabi palsu yang dari Yaman yang mengaku nabi palsu sepeninggal Rasulullah SAW. Dan disitulah Wahsy bergabung dengan pasukannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Wahsy sebelum berangkat ke Yaman? Dahulu tombak ini aku gunakan untuk membunuh orang yang terbaik di hadapan Rasulullah. Sekarang aku akan membunuh orang yang menombak orang yang terbunuh di hadapan Allah dan Rasulnya, karena dia sudah mengaku nabi palsu. Akhirnya dengan tombaknya itu dia lempar juga ke dadanya Musailamah al-Kadzdzab dan mati. Lah, Hindun ini ternyata juga menjadi periwayat hadis tentang, ya, tentang Rasulullah SAW. Panjang lagi. Kata beliau, Hindun, ya, Rasulullah itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Makanya, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang sebelumnya, setiap kali orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW itu selalu mengatakan, aku tidak pernah mendapati orang seperti Muhammad sebelumnya. Dan orang yang bertemu dengan Rasulullah, meskipun itu pertama kali, pasti akan langsung cinta dan hormat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Hindun, wajahnya bersinar.
wajahnya bersinar seperti purnama. Ternyata Hindun ini ya, pintar juga mensifati Rasulullah SAW. Ya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama, kata beliau. Ia lebih tinggi dari orang yang pendek dan lebih pendek dari orang yang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya agak ikal dan dibelah tengah. Yang dirahmati Allah. Jadi ternyata ada sunnah nabawiyah. Ya, Rasulullah pada rambutnya dibelah tengah. Itu yang dirahmati Allah. Dan dibelah tengah. Ya. Dan jika dibelah tengah, maka rambutnya tidak melebihi cuping kedua telinganya apabila beliau menggeraikannya. Kemudian kulit wajahnya putih kemerahan, dahinya lebar, kedua alisnya panjang dan lebar, tetapi tidak bertemu. Jadi alisnya tidak bertemu. Kemudian di antara kedua alisnya ada pembuluh darah yang akan tampak ketika beliau marah. Jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah marah? Iya, Rasulullah pernah marah. Ya. Jadi tampak jelas ketika beliau marah, ketika ada pembuluh darahnya ya, di antara kedua alisnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang berbunyi ihmar wajhu. Jadi ada istilah Rasulullah wajahnya merah ketika marah. Tetapi merahnya Rasulullah ini tidak marah sembarangan, jamaah yang dirahmati Allah. Salah satu ya hadis yang pernah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu marah, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi marahnya itu sangat syar'i dan sangat beralasan. Suatu saat di dalam kitab Ar-Rijal Hawla Rasul itu ada kisah antara Bilal bin Rabah dan Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu. Abu Dzar Al-Ghifari sahabat mulia, Bilal bin Rabah juga adalah sahabat yang mulia. Tetapi keduanya adalah manusia biasa. Pernah suatu saat terjadi percekcokan di antara sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dengan sahabat Bilal bin Rabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya percekcokan itu memanas sampai-sampai tanpa sengaja sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu mengatakan perkataan yang menyakiti hati sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Bilal bin Rabah. Apa kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ketika marah, berantem, cekcok? Kemudian kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya bernal aswad, dasar kamu anak dari budak hitam. Kata Abu Dzar Al-Ghifari kepada sahabat Bilal bin Rabah. Kemudian sahabat Bilal bin Rabah ketika mendengar kalimat itu langsung tersentak. Gak nyangka sahabat mulia, sahabatnya juga begitu mengatakan kalimat seperti itu kepada dirinya. Ya memang sahabat Bilal ini adalah budak hitam betul, ibunya pun juga budak hitam betul dari Habasyah, tetapi tidak lantas menjadikan dirinya itu hina, yang dirahmati Allah. Begitu syahadatnya, tauhidnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dirinya hina, justru dia menjadi orang yang mulia, menjadi muadzzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang satunya juga adalah sahabat yang mulia, orang yang pertama kali melantunkan Al-Qur'an di Mekah itu ketika masa dakwah sirriyah, ketika masa-masa Rasul di awal-awal Islam itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai saat Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Rasul, kenapa kalian tidak mencoba membaca Al-Quran ataupun azan ataupun apalah, menunjukkan keislaman kita di hadapan orang-orang kafir Quraisy itu, di depan Ka'bah, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Rasulullah, jangan wahai Abu Dzar, kita masih lemah, kamu bisa dianiaya nanti oleh orang-orang Quraisy, oleh pembesar-pembesar Quraisy yang tidak setuju dengan keislamanmu. Gak apa-apa wahai Rasul, gak apa-apa katanya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari memberani. Dan juga Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah pemuka suku Ghifar namanya. Maka namanya Al-Ghifari. Dia berasal dari sebuah tempat namanya suku Ghifar di luar kota Madinah. Ghifar gitu. Maka kalau ada orang misalkan dari Kalimantan, misalkan Ahmad namanya,
bisa dinisbatkan kepada Ahmad al-Aliyati, itu bisa. Al-Sunnah Nabi misalnya, itu bisa. Sebagaimana sunnahnya Rasul di Abu Dzar al-Ghifari. Ini juga pernah memaksa, sampai-sampai Abu Dzar al-Ghifari itu memaksa. Gak apa-apa Rasulullah, kita makan dipukuli, gak apa-apa Rasul, kita ini berada dalam kebenaran, kata Abu Dzar al-Ghifari. Akhirnya Rasul mengalah, kemudian Abu Dzar al-Ghifari pergi ke Ka'bah pada saat itu, pada masa-masa dakwah Syriah ini. Awal-awal Rasul berdakwah masih sangat lemah. Kemudian Abu Dzar al-Ghifari ngaji Al-Quran yang dirahmati Allah di depan Ka'bah. Kemudian dia mengatakan, amantu bi Muhammad, saya beriman kepada Muhammad dan Tuhannya Muhammad. Kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab yang melihat itu manggil orang-orang Quraisy semuanya, gebukin, mukulin Abu Dzar al-Ghifari sampai babak belur dia yang dirahmati Allah. Kemudian kalau tidak dilarang oleh Hamzah, nggak tahu apa yang terjadi kepada Abu Dzar al-Ghifari. Setelah babak belur, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Al-aqul dzalika, kata Rasulullah, saya sudah bilang, makanya jangan sok-sok berani, kata Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sahabat yang mulia dua-duanya yang dirahmati Allah. Kemudian Bilal bin Rabah bilang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, saya ingin mengadukan Abu Dzar al-Ghifari kepada engkau. Kenapa wahai Bilal bin Rabah? Ia mengatakan kepada saya, wahai kamu budak hitam. Kata Rasulullah, kata Bilal kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah wajahnya merah, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mungkin yang dimaksud. Jadi pembuluh darah di antara kedua anisnya itu memerah, marahnya kenapa? Marahnya karena kata Rasulullah, hadza min amril jahiliyah, kata Rasulullah. Abu Dzar al-Ghifari, ingat kata Rasulullah, ini adalah kelakuan orang-orang jahiliyah, saling mengumpat, kemudian saling menghina, kemudian kalau sekarang itu mungkin kalimatnya saling membuli dan body shaming kalau kata orang kerennya. Itu perbuatan orang jahiliyah, kata Rasulullah. Sampai wajahnya memerah karena Abu Dzar al-Ghifari berkata seperti itu kepada Bilal bin Rabah. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu diutus, kata Rasulullah, diutammi makarimal akhlak. Saya itu diutus untuk memperbaiki akhlak kalian. Maka perkara-perkara jahiliyah yang rusak dan buruk itu jangan dibawa lagi kepada Islamku, kata Rasulullah SAW sambil wajahnya memerah mendengar perkataan Rasulullah itu. Yang dirahmati Allah, Abu Dzar al-Ghifari langsung lemas. Begitu kata Abu Dzar al-Ghifari, ka'annani laisa li udhun, seolah-olah saya tidak memiliki tempurung kaki, kata Abu Dzar al-Ghifari. Maksudnya apa? Jadi sangat lemas, berdiri itu nggak kuat, kata Abu Dzar al-Ghifari. Saya itu ingin jatuh saja, saya itu ingin bersimpuh saja, dan saya itu sudah nggak kuat berdiri mendengar marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Dzar al-Ghifari lari mengejar Bilal bin Rabah, tapi Bilal bin Rabah masih marah, dipanggil nggak mau melihat, yang dirahmati Allah. Yang namanya orang marah, dipanggil nggak mau melihat, Kemudian Abu Dzar al-Ghifari bilang, wahai Bilal bin Rabah, kalau kamu tidak mau memaafkan aku tidak akan mengangkat pipiku ini dari bekas sandal. Jadi Abu Dzar al-Ghifari itu dicari bekas sandalnya Bilal bin Rabah, kemudian ditempelkan pipi. Begitu. Rasulullah kan pernah bersabda, apa sabdanya Rasulullah? Sami'tu qarnaina 'alaika fil jannah, wahai Bilal, saya pernah mendengar terompah kakimu itu ada di surga. Maka dia letakkan pipinya di bekas sandalnya Bilal di padang pasir itu. Kemudian ketika melihat itu, Bilal langsung tersentak juga. Begitu langsung Bilal berubah pikiran, langsung adem Bilalnya, kemudian menghampiri Abu Dzar al-Ghifari. Kemudian Abu Dzar al-Ghifari diangkat oleh Bilal, disuruh berdiri. Kemudian dua-duanya berpelukan, yang dirahmati Allah. Kata perawi hadis dan kisah ini, aku melihat jenggot keduanya basah dengan air mata, sama-sama menyesali perbuatannya. Ini Rasulullah, marahnya itu bukan marah asal-asalan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marahnya itu syar'i, timbangnya itu syariat, tidak asal lempar sana lempar sini, tidak. Perbuatan-perbuatan jahiliyah, kata Rasulullah SAW, yang
membuat dirinya itu atau Rasulullah SAW itu marah. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian hadisnya masih panjang, kata sahabat Hindu melanjutkan, ya, hidupnya panjang dan melengkung bagian tengahnya, bercahaya sehingga orang yang tidak memperhatikan akan mengira hidup Rasulullah itu bengkok, begitu. Jadi mancung. Kalau orang-orang sekarang kan banyak operasi supaya hidupnya mancung, begitu. Kalau jamaah sini nggak ada lah ya yang operasi, tapi artis-artis kita ini banyak yang operasi hidupnya, yang dirahmati Allah, begitu. Mungkin nggak tahu ingin sama dengan siapa, ingin sama dengan Rasulullah atau bagaimana, ya. Tapi itu adalah mengubah ciptaan Allah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya juga. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memang hidupnya Rasulullah itu mancung, begitu. Ya mungkin bisa dilihat, ya, macam-macam hidupnya orang Arab, ya, begitu. Bukan kayak kita ini yang pesek-pesek, yang dirahmati Allah. Jadi nggak mancung. Kemudian kata Hindu lagi, kata beliau, jenggotnya banyak dan tebal. Jamaah yang dirahmati Allah. Jenggotnya banyak dan tebal. Makanya Rasulullah itu salah satu sunnah nabawiyah, kata Rasulullah, khaliful Yahud, ya. Kamu wahai umatku, wahai sahabatku, selisihilah orang Yahudi, ya. Panjangkan jenggotnya, kemudian tipiskanlah kumisnya, begitu. Itu Rasulullah ini. Jadi jangan terbalik, ya Pak. Jangan panjangkan kumisnya, ya. Kemudian dan cukur habis jenggotnya. Yang bagi gak punya jenggot, ya jangan dipaksa, tapi jemaah ini gak banyak juga kalau saya ini, tapi ada juga, ya. Tapi ini memang sunnah nabawiyah, begitu. Ada yang diberikan rezeki berupa jenggot yang lebat, itu berarti ada sunnah yang dia dapatkan sebagaimana Rasulullah, begitu. Saya dulu ingat ya zamannya di pesantren itu, dengar hadis seperti ini itu terobsesi teman-teman itu, jenggotnya tebal, itu ingin tebal jenggotnya, sampai-sampai itu katanya ada dulu minyak namanya minyak Al-Firdaus, katanya itu dioleskan di sini. Tapi karena memang bawaannya jenggotnya itu nggak ada, ya nggak tumbuh-tumbuh. Ada lagi resep kalau di Doa katanya persendiannya kambing itu airnya diginiin. Tapi sampai sekarang jenggot saya nggak banyak itu, dan teman-teman juga biasa aja, nggak lebat itu. Tapi ternyata ini memang sunnah nabawiyah, jenggotnya tebal, ya. Kemudian kata Rasulullah, di hadis yang lain, kalau jenggot itu sudah panjang kemudian dipegang satu genggaman seperti ini, di dalam hadis yang lain itu baru dirapikan, ya, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mulut beliau lebar, giginya berjarak. Ini juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giginya tidak nempel, tapi giginya berjarak. Dan ada memang kebiasaan orang jahiliyah dulu, jadi giginya itu dikikir supaya giginya itu berjarak. Alasannya apa yang dirahmati Allah? Karena gigi yang berjarak itu seperti giginya anak kecil ataupun anak-anak yang masih muda, begitu. Pada saat itu trennya seperti itu. Kalau dulu pernah di artis-artis kita, orang-orang kita, perempuan khususnya, ada tren gigi kelinci kalau tidak salah. Jadi gimana caranya gigi depannya itu lebih besar dua dibandingkan gigi-gigi yang lainnya, begitu. Tapi giginya berjarak, dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada dalam salah satu hadisnya, la'anallah, Allah melaknat orang yang bikin giginya itu berjarak, dikikir sehingga supaya terlihat muda, katanya. Ya, jadi mulutnya lebar, kemudian giginya berjarak, kemudian bulu dadanya halus, gitu. Lehernya seperti batang perak murni yang indah. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batang perak, gitu, bayangkan lehernya indah, gitu. Ya beginilah kalau perempuan mensifati laki-laki itu kayaknya kok detail banget, gitu. Hadis-hadis sebelumnya itu dari hadis-hadis laki-laki, ini Hindu sekarang, perempuan yang mensifati Rasulullah itu sampai panjang sekali. Lehernya seperti batang perak murni yang indah, tubuhnya proporsional, gemuk ideal, kemudian perutnya dan dadanya rata. Kemudian ini jamaah yang dirahmati Allah, bahunya lebar, tulang-tulang sendinya besar, kemudian dadanya bidang,
bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian bersinar terang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian itu ya, bersinar terang. Ada bulu halus yang membujur segaris dari dada ke pusarnya. Lengan, bahu dan pundaknya berbulu, lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan Rasulullah itu ternyata laki-laki yang kekar. Begitu. Laki-laki yang kekar sampai dibilang lengan, bahu dan pundaknya berbulu, lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Gitu. Memang di dalam hadis yang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu yang pernah bersabda, saya utitu, kata Rasulullah, saya itu diberikan kekuatan 70 orang laki-laki. Begitu. Jadi 70 orang dijadikan satu, itu kekuatannya sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Mekah ketika awal-awal dulu, di Mekah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pegulat namanya Rukana. Begitu. Ingat-ingat Rukana jemaah namanya. Itu seorang pegulat yang disegani di Mekah. Karena ia tidak senang dengan Rasulullah mendakwahkan Islam, kemudian dia bilang kepada Muhammad, ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, Muhammad, saya tantang kamu bulat, kata Rukana ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul ditantang bulat. Kemudian kata Rasulullah, baik, kapan? Kata Rasulullah. Mungkin pikirannya Rasulullah itu akan takut. Enggak, tapi Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan? Kata Rukana, setelah waktu zuhur saya tunggu kamu di depan Ka'bah ini, kata Rukana kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rukana lagi menambahkan, kalau kamu para Muhammad berhenti kamu dakwah tentang agama barumu itu, kata Rukana kepada Rasulullah. Kemudian waktu yang disepakati tiba, tempatnya sudah tersedia, Rasulullah ancang-ancang sudah berhadapan, Rukana juga sudah ancang-ancang. Kemudian keduanya saling maju dan mendekat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah Rukana ini, dalam kitab Al-Rijal Halal Rasul itu, ternyata Rasulullah tidak kalah gesit dan tidak kalah cekatan dari Rukana. Dijelaskan oleh perawi sirahnya ini oleh Rasulullah SAW, dengan tangannya kita itu langsung diambil bagian selatakannya. Kata perawinya ini, diambil bagian selatakan Rukana, kemudian diangkat ke atas dan begini. Begitu. Ya, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Rukana tidak bisa bangun lagi. Dibanting sekali bantingan oleh Rasulullah SAW. Itu akhirnya Rukana mengakui kekalahannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan, jari jemarinya panjang, telapak kaki bagian tengahnya melengkung. Telapak kakinya yang dirahmati Allah melengkung, tidak menempel tanah ketika berjalan. Dari saking melengkungnya itu tidak menempel tanah ketika berjalan. Punggung kakinya, nanti kita bedakan dengan punggung kaki kita, rata sehingga apabila disiram air langsung tidak menggenang. Jadi rata. Kalau kita punggung kakinya rata atau gimana ya, atau agak bergelombang ya. Di sini Rasulullah dijelaskan ya rata. Ketika disiram air itu langsung hilang airnya, tidak menggenang. Apabila berjalan mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar. Jika berjalan cepat seperti menuruni lereng. Jika menoleh maka seluruh badannya ikut menoleh. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Itu menandakan bahwasanya Rasulullah ya menganggap istimewa semua orang yang berada di sampingnya. Kemudian matanya selalu menunduk. Ini ada hadis memang kata Rasulullah SAW, ghadul basar. Yahuddu min absarihi di dalam Al-Quran juga. Jadi hendaklah seorang laki-laki itu ghadul basar. Ghadul
basuh itu menahan pandangan yang dirahmati Allah. Jangan memandang kemana-mana, begitu. Menahan pandangannya, menundukkan pandangannya, bahasa kasarnya tidak dilalatan, begitu. Ini namanya hadis Ghadul Basri dari sini. Beliau selalu tidak melempar ke sana ke sini, tidak dilalatan, menunduk. Mengapa harus menunduk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dilalatan? Ada juga kisah yang sangat masyhur antara Rasulullah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengajari sahabat bin Ali bin Abi Thalib tentang apa makna ghadul basar itu bagi seorang laki-laki, tidak dilalatan, kasarannya tidak melempar pandangannya ke kanan dan ke kiri dan ke tempat-tempat yang lainnya. Pernah suatu saat Rasulullah itu berjalan bersama sahabat Ali bin Abi Thalib di pasar kota Madinah. Kemudian ternyata qadarullah wa masyafa'ala, Ali bin Abi Thalib melihat, tiba-tiba Ali bin Abi itu melihat perempuan yang lewat di depannya, dan itu membuat sahabat Ali bin Abi Thalib tertarik. Begitu. Jadi pandangannya sahabat Ali bin Abi Thalib itu tidak putus dari perempuan, karena sudah menjauh dari sini sampai begini sama Ali bin Abi Thalib. Begitu yang dirahmati Allah. Begitu. Kemudian oleh Rasulullah SAW wajahnya beliau begini. Tahu Rasulullah kalau sahabat Ali bin Abi Thalib sedang memandang wanita yang lewat di depannya sekelebat tadi itu. Apa kata Rasulullah SAW? Lakal ula wa tsani syaitan. Wahai Ali bin Abi Thalib, jangan lanjutkan pandanganmu. Pandangan pertama itu milikmu, dan pandangan yang kedua itu setan. Kata Rasulullah SAW. Ini ghadul basar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan pandangan. Makanya ada syariat begitu. Akhirnya kata Rasulullah SAW, wahai Ali bin Abi Thalib, apa yang ada pada wanita itu ada juga pada istrimu. Apa yang ada pada wanita itu ada juga pada istrimu. Ya, kalau kamu butuh maka pulanglah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika berjalan, beliau berada di belakang para sahabatnya, dan beliau memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, belum ada sebelum saya tutup, saya sampaikan sebuah hadis, sebuah kisah juga yang ini menjadikan tolak ukur kita nanti sejauh mana kita mencintai Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita setelah mempelajari atau mengkaji dan mengaji Syama'il Muhammadiyah ini menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah. Yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat namanya Abu Sulaim. Abu Sulaim ini sedang bersama Rasulullah dan sahabat yang lain. Kemudian setelah itu tiba-tiba datang seorang tamu ingin bertemu dengan Rasulullah. Datang seorang tamu ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian dipersilakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi akhirnya Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabatnya, siapa kira-kira yang mau menjamu tamuku ini? Kata Rasulullah, soalnya di rumah sedang tidak ada jamuan untuk saya berikan kepada tamu saya ini. Begitu. Tanpa banyak bicara, karena kecintaannya kepada Rasulullah, si Abu Sulaim ini bilang kepada Rasulullah, saya wahai Rasulullah yang menjamu tamu Anda. Begitu. Karena kecintaannya kepada Rasulullah, saya wahai Rasulullah yang mau menjamu tamu Anda. Kata Rasulullah, silakan wahai Abu Sulaim, silakan jamu tamumu, kata Rasulullah SAW. Kemudian dibawalah tamu itu ke rumahnya, kemudian dipersilakan masuk. Karena masuk waktu makan malam, kemudian
istrinya, ada nggak makanan untuk tamu kita ini makan malam? Kata Abu Sulaim kepada istrinya. Kemudian kata istrinya, wahai suamiku, tidak ada kecuali jatah roti kering untuk anak kita malam hari ini. Begitu. Kemudian kata Abu Sulaim, wahai istriku, tapi ini tamunya Rasulullah. Rasulullah sedang tidak bisa menjamu tamunya. Begitu. Maka saya menawarkan diri kepada Rasulullah untuk menjamu tamu Rasulullah ini. Begitu. Tapi bagaimana wahai suamiku, tidak ada makanan kecuali untuk anak kita. Kata Abu Sulaim, wahai istriku, cepat kamu tidurkan anak kita supaya laparnya hilang. Disuruh tidur cepat katanya anaknya. Nanti makanan itu kita suguhkan kepada tamu kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Abu Sulaim, nanti kalau sudah dihidangkan makanan itu, saya akan menemani tamu kita ini makan, tapi matikan lampunya. Kata Abu Sulaim kepada istrinya. Kemudian dihidangkanlah roti kering itu dengan air, maksudnya roti itu sambil dimakan itu dicelupkan ke air supaya dilunak. Begitu dihidangkan kepada tamunya, Abu Sulaim duduk di ruang tamu bersama tamunya, kemudian lampunya dimatikan. Bukan lampu ini ya, lampu yang teplok ya. Itu dimatikan, kemudian gelap. Kata Abu Sulaim, hani'an mari'an, dipersilahkan, lampunya mati silahkan, dinikmati sajian kami. Kata Abu Sulaim. Ternyata di kegelapan malam itu terdengar suara kas-kas, seolah-olah keduanya itu sedang makan. Kas-kas dari roti kering yang tadi disajikan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Setelah selesai, kemudian kata tamunya, alhamdulillah. Begitu. Kemudian berarti tamunya sudah selesai makan, kata Abu Sulaim. Kemudian dinyalakan lagi lampunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah lampunya dinyalakan, ternyata satu piring roti kering itu tidak berkurang. Dua-duanya ternyata pura-pura makan dan pura-pura seolah-olah sedang makan rotinya dengan menggerakkan kedua atas bawah giginya, begitu, seolah-olah mengunyah. Apa yang terjadi sebenarnya jemaah? Kata Abu Sulaim, biarlah tamu saya yang makan, tapi supaya tidak sungkan, seolah-olah saya juga ikut makan. Gak apa-apa saya gak makan asal tamu saya makan. Kata sahabat Abu Sulaim. Tapi ternyata tamunya itu mendengar percakapan antara Abu Sulaim dengan istrinya kalau tidak punya makanan selain untuk anaknya. Akhirnya tamunya juga pura-pura makan. Gak apa-apa saya gak makan, yang penting tuan rumah makan. Begitu. Pagi harinya Rasulullah tanya kepada Abu Sulaim, apa yang terjadi semalam? Jibril mengabariku tentang kejadian kalian berdua tadi malam. Ya, sampai-sampai Allah itu tersenyum melihat apa yang kalian lakukan. Begitu. Jadi keduanya dari saking cintanya kepada Rasulullah sampai-sampai lebih mendahulukan kebutuhan orang lain daripada dirinya. Kemudian kata Rasulullah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanu bihim khassasah. Jadi ciri orang yang beriman dan cinta kepada Rasulnya itu mereka itu terbiasa mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri, meskipun dirinya sangat butuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sebagai penutup. Mudah-mudahan apa yang dilakukan sahabat ini dari kita semakin cinta kepada Rasulullah,